Bersama belajar Alkitab, bersama berbagi cerita di sini di Jumat Ceria. Di sebuah sekolah dasar yang ramai, ada dua sahabat, namanya Adi dan Dika. Mereka sangat suka belajar dan bermain bersama. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba inovasi cerdas. Setiap tim harus menciptakan sesuatu yang berguna bagi sekolah. Wah, halaman sekolah kotor sekali ya. Banyak sampah berserakan. Tanaman di taman juga layu semua. Kasihan ya. Benar, kita harus cari solusi nih agar sekolah kita jadi lebih nyaman. Setuju. Dika, bagaimana kalau kita ikut lomba inovasi cerdas? Kita bisa coba cari solusi untuk masalah-masalah ini. Ide bagus, kita bentuk tim, namanya Bijak Bersatu, dan mencari ide-ide inovatif. Lalu kita berdiskusi dengan orang-orang yang mengerti bidang itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang lomba tersebut? Bagus nak, top kaya. Kamu mau pendapat tidak hanya dari teman-temanmu, tapi juga dari orang tua dan guru. Nah, Bapak punya cerita tokoh Alkitab. Nih, coba dengarkan ceritanya. Hai teman-teman, saya Raka. Kali ini saya akan bercerita tentang pecahnya kerajaan Israel. Ayo kita sama-sama mengikuti. Raja Salomo, seperti cerita episode yang lalu, ia memerintah kerajaan Israel dengan bijaksana dan sangat dicintai rakyatnya. Namun, Raja Salomo punya kelemahan. Ia sangat menyukai perempuan dan ia menikahi banyak perempuan dari negeri-negeri asing. Istri-istri asing ini membawa dewa-dewa mereka ke Israel. Mereka memujuk Raja Salomo untuk ikut menyembah dewa-dewa itu. Awalnya Salomo menolak, namun lama-kelamaan ia mulai mengikuti permintaan istri-istrinya. Ia membangun kuil-kuil untuk dewa asing dan ikut menyembah mereka. Teman-teman, ini membuat Tuhan sangat sedih dan marah karena melihat Salomo berpaling darinya. Tuhan berkata kepada Salomo bahwa kerajaan akan dipecah. Sebagian besar kerajaan akan diberikan kepada hamba Salomo bernama Yerobeam. Hanya sebagian kecil yang akan tetap menjadi milik keturunan Salomo. Setelah Salomo meninggal, putranya Rehabeam menjadi raja. Rakyat Israel datang kepadanya, Rehabeam, dan meminta agar ia meringankan beban pajak yang berat. Namun, Rehabeam tidak mendengarkan nasihat para tua-tua. Ia malah mengikuti nasihat teman-teman mudanya dan berkata kepada rakyat bahwa ia akan membuat beban mereka lebih berat lagi. Rakyat Israel pun marah dan memberontak. Mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja atas 10 Israel di bagian utara. Hanya suku Yehuda dan Benyamin di bagian selatan dan yang tetap setia kepada Rehabeam. Kerajaan Israel pun terpecah menjadi dua, kerajaan Israel utara yang dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan Yehuda di selatan dipimpin oleh Rehabeam. Kedua kerajaan ini sering berperang satu sama lain. Teman-teman, apa pesan cerita kali ini untuk kita? Yang pertama, dengar dan perhatikan nasihat orang tua, guru-guru, kakak lain atau teman-teman kita. Tapi lakukan nasihat dengan benar dan baik. Mereka pasti memberikan nasihat untuk kebaikan kita, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Yang kedua, jangan mau jika ada yang membujuk untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah cerita Jumat Ceria. Episode kali ini, terima kasih sudah mendengarkan cerita Raka.
Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuhu adik-adik, waktunya pengetahuan. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, Raja Salomo dikenal mempunyai 700 istri dan 300 selir. Yang kedua, Raja Salomo memang bijaksana, tetapi ternyata ia tidak mentaati perintah Tuhan sehingga ikut menyembah dewa-dewa lain yang disembah oleh istri-istrinya. Yang ketiga, dewa-dewa itu antara lain Astoret, ilah orang Sidon dan Milkom yang disembah orang Amon. Kamos, ilah yang disembah orang Moab. Bahkan Salomo mendirikan tempat pemujaannya. Molok, ilah yang disembah orang Amon. Yang keempat, arti nama Salomo adalah damai sejahtera turun atas orang ini. Dan yang kelima, arti nama Rehavam, bahasa Ibraninya adalah kiranya umat berkembang. Itulah pengetahuan episode ini. Tetap ikuti Jumcer karena akan ada pengetahuan lainnya. Dah. Kasihan ya Pak, kerajaan sebesar itu akhirnya terpecah menjadi dua. Jadi ingat Adi, ketika nanti mempersiapkan untuk lomba inovasi cerdas, dengarkan pendapat yang benar. Dan juga nak, jangan cuma sibuk persiapan, tapi juga selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan ide-ide kreatifnya. Siap Bapak, terima kasih ya Pak.